Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasana idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para peserta kajian rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali pada kajian malam hari ini. Tentu hal ini tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita syukuri nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berthalabul ilmi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau, dipertemukan dan dikumpulkan bersama dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita belum sempat mengkaji sesi latihan dari pelajaran ke-9 yang menjelaskan tentang isim ghairu munsharif. Oleh karena itu, ada baiknya apabila kita sebelum lanjut pada sesi latihan, ada baiknya apabila kita murojaah sejenak terkait materi pelajaran ke-9, yaitu tentang isim ghairu munsharif. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu bisa membuka PDF yang telah kami share di grup Bapak Ibu masing-masing. Sekaligus juga akan kami share screen agar Bapak Ibu bisa tampak di layar handphone Bapak Ibu sekalian juga. Baik. Inilah pelajaran yang telah kita kaji bersama pada pertemuan kemarin, yaitu tentang isim ghairu munsharif. Ghairu itu tidak, munsharif menerima tanwin. Jadi isim ghairu munsharif artinya adalah isim yang tidak menerima tanwin. Nah, sebaliknya isim munsharif artinya adalah isim yang menerima tanwin. Adakah perbedaan antara isim yang munsharif dan isim yang ghairu munsharif? Jawabannya adalah ada, yaitu pada saat berirob jar. Kalau isim yang munsharif, maka tanda jarnya adalah kasroh. Namun isim ghairu munsharif tanda jarnya adalah fathah. Jadi sangat simpel sekali. Isim munsharif tanda jarnya kasroh, isim ghairu munsharif tanda jarnya fathah. Nah, jadi isim ghairu munsharif ini ya selama tidak berkata sandang alif lam, maka tanda jarnya adalah fathah.
Namun apabila dia berkata sandang alif lam, artinya kemasukan alif lam, misal al-masajid, maka tanda jarnya menjadi kasrah, ya, seperti isim yang munsharif. Jadi isim ghairu munsharif, ya, isim ghairu munsharif ini tidak mencakup semua isim. Akan tetapi isim ghairu munsharif ini hanya mencakup isim mufrad dan jamak taksir. Oke. Jadi tidak ada yang namanya isim ghairu munsharif dan dia jamak mudzakkar salim misalkan, atau isim ghairu munsharif dan dia jamak muannas salim, atau isim ghairu munsharif dan dia isim musanna, tidak ada. Oke. Jadi isim ghairu munsharif itu hanya ada dua bentuknya, isim mufrad dan jamak taksir. Baik, lantas apa saja yang termasuk dari isim ghairu munsharif tersebut? Ya, secara singkat, isim ghairu munsharif adalah nama. Di antara isim ghairu munsharif adalah nama. Baik nama orang atau nama kota yang berakhiran tak marbutoh. Oke. Nama orang atau nama kota yang berakhiran tak marbutoh. Contoh nama orang Fatimah. Meskipun nama orang ini milik seorang laki-laki. Contoh Tolha, Tolhatu, Hamzatu. Tetap termasuk dari isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena berakhiran tak marbutoh. Atau nama kota, contohnya Arafatu, Arafah, okay, Makkah, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itu yang pertama, nama yang berakhiran tak marbutoh. Baik nama kota maupun nama seseorang, okay, nama seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah nama yang aslinya bukan Arab. Artinya diambil dari bahasa Ajam, bukan diambil dari bahasa Arab. Bukan nama Arab, akan tetapi nama Ajam. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Ibrahim. Contohnya seperti Dimas. Ibrahim nama orang yang diambil dari bahasa Ajam. Begitu juga Dimas nama kota, akan tetapi Dimas itu adalah nama kota yang diambil dari bahasa Ajam. Bukan diambil dari bahasa Arab. Dimashq itu adalah ibu kota Suriah. Kalau dalam bahasa Latinnya disebut Damaskus. Dalam bahasa Arabnya disebut Dimashq. Dimashku. Mimnya di fathah, Dimashku. Kemudian yang berikutnya adalah nama yang menyerupai fi'il. Nama yang memiliki wazan seperti wazan fi'il. Contoh Ahmad. Ahmad itu kan wazannya seperti amila ya'malu a'malu. Yazidu termasuk isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena Yazid ini bukan maksudnya fi'il, akan tetapi nama seorang laki-laki. Yazid kan banyak nama laki-laki yang bernama Yazid. Nah, Yazid ini termasuk isim ghairu munsharif, nama yang ghairu munsharif tidak menerima tanwin dengan alasan kenapa? Karena berwazan fi'il. Karena menyerupai fi'il. Sebenarnya kan zada yazidu menambahkan itu kalau
yang diinginkan adalah fi'il, akan tetapi di sini yang dimaksud adalah alam atau nama seseorang. Kemudian berikutnya adalah nama yang diakhiri alif dan nun. Nama yang diakhiri dengan alif dan nun, contoh Osman. Oke. Termasuk juga isim ghairu munsharif. Berikutnya jamak taksir yang huruf ketiganya alif. Nah, berikutnya adalah shighah muntahal jumu'. Okay. Shighah muntahal jumu' artinya adalah tidak ada jamak lagi setelah shighah tersebut. Okay. Muntaha. Jadi paling ujung sudah. Jadi tidak ada shighah jamak lagi setelah shighah jamak shighah muntahal jumu'. Nah, shighah muntahal jumu' ini tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tandanya adalah yang ketiga itu berupa alif. Nah, yang ketiga, huruf yang berada di urutan ketiga itu berupa alif, sedangkan dua huruf sebelumnya itu berharokat fathah, dan huruf setelahnya itu berharokat kasroh. Oke, kita ulangi lagi. Huruf yang ketiga itu berupa alif, dua huruf sebelumnya berharokat fathah, dan huruf setelahnya berharokat kasroh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti masajid. Oke, artinya beberapa masjid atau masjid. Nah, berikutnya contohnya seperti apa? Contohnya seperti madaris, beberapa sekolah. Kemudian masobih, beberapa lampu. Nah, dan banyak lagi. Intinya urutan yang ketiga itu berupa alif, dua huruf sebelumnya itu berharokat fathah, dan satu huruf setelahnya itu berharokat kasroh. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk jamak taksir yang hurufnya lebih dari 4 dan diakhiri oleh alif dan hamzah. Okay. Jamak taksir yang hurufnya lebih dari 4 dan diakhiri oleh alif dan hamzah. Contohnya ulama. Okay. Contohnya ulama. Kemudian kata sifat untuk perempuan yang diakhiri dengan alif dan hamzah. Contoh hamro. Hamro itu artinya yang berwarna merah. Oke, jadi kata sifat untuk perempuan yang diakhiri dengan alif dan hamzah itu juga termasuk jamak, termasuk isim ghairu munsharif. Kemudian kata sifat yang diakhiri alif nun, sakron itu artinya mabuk. Kata sifat yang menyerupai fiil, nah, contohnya seperti apa? Ahmar artinya merah, abiyad artinya putih, asfar artinya kuning, afdal artinya lebih utama. Isim ghairu munsharif kalau sudah diberi kata sandang alif dan lam maka atau menjadi mudhof maka menjadi isim yang munsharif, artinya tidak lagi dibaca jar dengan fathah akan tetapi dibaca jar dengan kasroh. Dibaca jar dengan kasroh. Baik, Bapak Ibu, itulah materi kita pada pertemuan yang kemarin. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Saya beri waktu 2 menit kalau ada yang ingin ditanyakan. Bagi yang ingin bertanya bisa dibuka mute-nya atau kalau memang tidak bisa raise hand agar dibantu oleh admin atau saya bantu. Atau bisa nulis di kolom chat.
Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, maka akan kita lanjutkan dengan sesi latihan. Ya. Karena kalau hanya teori saja, pastinya hasilnya tidak akan semaksimal apabila disertai dengan latihan. Baik, siapa yang pertama-tama saya ingin memastikan siapa yang ingin membantu saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oh. Adakah yang ingin membantu saya? Atau saya tunjuk? Baik, sepertinya saya tunjuk. Ya. Ibu Fatimah, kalau berkenan silakan dijawab soal pertama. Apa itu isim ghairu munsharif? Atau apa isim ghairu munsharif itu? Ibu Fatimah. Baik, adakah yang ingin membantu menjawab? Ya, silakan Mbak Mawar. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Ya, isim ghairu munsharif definisinya adalah isim yang tidak menerima tanwin. Benar sekali. Baik. Baik. Yang kedua, bacalah teks berikut ini dengan benar. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik. Silakan, adakah yang ingin membantu saya? Siapa ini? Mawar Mbak Mawar atau Pak Khalis? Mawar Al-Feri. Ya, silakan. Coba dulu. Bismillah. Fi thalathati mawadhi'a. Fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Furudul wudu asik. Furudul wudu sittatu asya. Ya, furudul wudu'i Sittatu asya. sittatu asya'a, benar. Furudul wudu'i sittatu asya artinya fardu yang diwajibkan wudu ada 6. Ya, rukun wudu ada 6. Baik. Berikutnya. Sunanul wudu'i asyarat asya. Sunanul wudu'i asyaratu asya. Sahih. Artinya?
Sunnah wudu ada 10 Ya, macam sunnah-sunnah wudhu ada 10 perkara. cara. Baik, berikutnya. Qalil al-shurbi al-yadaini. Mensela-sela jari Tangan. jari tangan. Ya, menyela-nyelai jari tangan. Oke, taklilu asabil yadain. Nah, Al-istinja'u bil ahjari. Istinja dengan batu. Dan batu. ya, al-istinja bil ahjari, istinja dengan menggunakan batu. Sahih. Al-ma'u afdal. Afdalu. Al-ma'u afdol. Sahih. Artinya? Air itu lebih afdal, lebih Ya, utama. ya, air, beristinja dengan air itu lebih afdol. Baik. Istidbarul qiblati fis sukhra'i. Ya. Membelakangi kiblat di padang pasir. Ya, istidbarul qiblati fis sahra, membelakangi kiblat di padang pasir. Baik, berikutnya. Fara'idul ghusli salasatu asya'a. Faraidu, karena menjadi mubtada faraidul ghusli salah satu asya. Sahih artinya. Fardu mandi ada 3 macam. Ya, fardu mandi atau rukun mandi ada 3 macam. Baik, kalau dipersilakan kita kasih kesempatan kepada yang lain. Oke. Separuh kedua, barangkali ada yang ingin mencoba. Kalau tidak ada, saya persilakan kembali ke Mbak Mawar. Silakan, Bapak Ibu, silakan ada yang ingin coba. Pak Khalis. Halo. Ya, silakan Pak Khalis, bisa dilanjutkan. Halo. Pak Khalis. Baik, sepertinya ada gangguan dengan sinyal ya. Ya, silakan Mbak. Adakah yang lain yang ingin membantu saya? Kalau tidak ada, kita serahkan lagi ke siapa, Mbak Mawar. Ya, silakan Mbak Mawar, bisa dilanjut. Bismillah. Mana tadi? Sunanul ghusli khamsatu asya'a. Sunnah mandi ada 5 macam. Liramyil jimaro. Liramyil jimari. Melempar jamroh 3 kali. Ya, liramyil jimari as-salati, melempar jamroh yang ada 3. Berikutnya. Al-ghuslu 'indal ihrami. Mandi ketika ingin ihram. Ya, mandi ketika ingin melaksanakan ihram. Al-ghuslu 'inda dukhuli Makkah. Dukhuli Makkatu atau Makkati? Makkatu. Oke, al-ghuslu 'inda dukhuli Makkata. Karena apa? Karena nama kota yang berakhiran tak marbuto, maka dia ghairu munsharif. Oke, artinya kita ingin memasuki Makkah. Ya, mandi ketika masuk Makkah. Oke, berikutnya. Al-ghuslu lil wuqufi bi Arafata. Al-ghuslu lil wuqufi bi Arafata. Sahih, benar. Mandi untuk wukuf di Arafah. Sahih. Berikutnya. Al-mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'it. Mengusap 2 khuf itu boleh dengan 3 syarat. Nah,
mengusap 2 huruf itu boleh dengan 3 syarat. Baik, terima kasih Mbak Mawar. Kita beri kesempatan kepada yang lainnya untuk menjawab. Pertanyaan nomor 3. Carilah isim ghairu munsharif pada teks di atas. Ya, jadi cukup jenengan tentukan mana isim ghairu munsharif dari teks di atas. Misal ya, fi salasati mawadhi'a isim ghairu munsharif. Kemudian furudul wudu sittatu asya isim ghairu munsharif. Kemudian disebutkan lebih baik lagi apabila disebutkan alasannya. Misal sittatu asya'a mawadhi'. Mawadhi' itu adalah isim munsharif, isim ghairu munsharif, isim ghairu munsharif disebabkan sigha muntahal jumu. Itu hanya contoh saja. Baik, saya persilakan langsung pada para peserta, barangkali ada yang ingin mencoba. Silakan Bapak Ibu. Hanya menentukan isim ghairu munsharifnya. Kalau dikasih alasan juga, maka itu lebih bagus. Baik, adakah yang ingin membantu saya? Ibu Kholis apa Pak Kholis ini? Baik, yang lain barangkali ada yang ingin membantu saya? Mbak Mawar mau mencoba lagi? Ismul ladzi la ghairu munsharif. Yang kedua sittatun. Oke, misalnya sati mawadhi yang isim ghairu munsharif mawadhi. Ya, mawadhi'. Oke. Mawadhi. Alasannya karena mataksir. Ya, jamak taksir yang bersighah muntahal jumu. Ya, muntahal jumu. Baik. Berikutnya Sittatu sat. Berikutnya furudul wudu'i sittatu asya'a. Ada kalimat sittatunya Ustaz. Baik. Salah. Yang benar adalah pada kata asya. Asya ini termasuk isim ghairu munsharif. Makanya saya baca sittatu asya'a. Padahal dia posisinya sebagai mudhof ilaih, sebagai mudhof ilaih. Alasannya apa di sini? Alasannya asya'a. Alasannya adalah perakhiran alif dan hamzah. Contohnya seperti ulama. Jamak taksir yang hurufnya lebih dari 4 dan perakhiran alif dan hamzah. Baik, berikutnya sunanul wudu'i. Yang mana yang isim ghairu munsharif? Halo? Ya, sama asya ya. Sunanul wudu'i asyaratu asya. Baik, berikutnya takhlilu aswabi al-yadain. Mana yang menjadi isim ghairu munsharif? Tidak ada jawabannya, Kenapa? Karena sebenarnya aswabi itu
isim ghairu munsharif, nggih. Namun ketika dia jatuh atau posisinya itu sebagai mudhof, maka dia hukumnya seperti isim munsharif, isim yang menerima tanwin. Jadi oleh karena itu dia berharokat kasrah, ya, padahal dia beri'rab jar. Aswa tahtilu aswa bi'ain yadaini. Baik. Berikutnya al-istinja bil ahjar, mana yang termasuk isim ghairu munsharif? Ya, jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena al-ahjar kemasukan alif lam. Bil ahjari, bukan bil ahjar. Baik. Berikutnya al-ma'u afdol, mana yang termasuk isim ghairu munsharif? Kata afdol. Kata afdol. Kenapa? Karena dia merupakan kata sifat yang berakhiran yang berwazan menyerupai fi'il, afdol, contoh seperti Ahmad. Namun Ahmad itu karena nama, sedangkan afdol karena sifat, karena sifat. Baik, istidbarul qiblati fis sahra, mana yang isim ghairu munsharif? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena sebenarnya as-sahra itu isim ghairu munsharif, artinya padang pasir. Namun karena kemasukan alif lam, maka tandanya tidak lagi isim ghairu munsharif. Tandanya kasrah. Baik. Berikutnya faraidul ghusli salah satu asya, mana yang isim ghairu munsharif? Mana yang isim ghairu munsharif? Asya, benar. Seperti di atas, nggih. Sunanul ghusli khamsatu asya, sama. Li ramyil jimari asalati, mana yang isim ghairu munsharif? Tidak ada di sini, ya, tidak ada. Al-ghuslu indal ihram, mana yang isim ghairu munsharif? Tidak ada juga. Baik, al-ghuslu inda dukhuli Makkah, mana yang isim ghairu munsharif? Makkah. Makkah, sahih. Alasannya? Nama kota yang berakhiran tak marbutoh. Baik. Baik. Al-ghuslu lil wuqufi bi Arafata, Arafah isim munsharif. Al-mashu 'alal khuffaini jaizun bi salasati syara'ita. Syara'id, kenapa? Alasannya karena termasuk sigha muntahal jumu, sigha muntahal jumu. Baik. Sebelumnya kami mohon maaf apabila kita akhiri pada pertemuan kali ini sampai di sini, karena saya sudah memberikan sinyal lowbat. Baik. Apabila ada pertanyaan terkait apa yang kita bahas pada malam hari ini, insya Allah bisa panjenengan tanyakan pada pertemuan berikutnya nanti, guys. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, guys, sehingga kita tetap bisa mengikuti kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Yayasan Syahama bekerja sama dengan grup KBP. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, marilah kita tutup dengan doa dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar 1 kali, kemudian dilanjut doa kafaratul majlis. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya Allah.